Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haidunus, kelas B pagi Prodi Pendidikan TIK. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau menjabarkan hasil handout yang saya buat, yaitu handout mata kuliah sistem operasi. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan sistem operasi pertemuan pertama. Pokok bahasan yang akan saya jelaskan pada pertemuan pertama ini adalah sistem operasi, skema dasar sistem komputer, fungsi dasar sistem operasi, tujuan mempelajari sistem operasi, sasaran sistem operasi, sejarah sistem operasi, struktur sebuah sistem komputer. Baiklah, di sini semester genap dan pendidikan TIK. Referensi yang saya dapatkan yaitu dari dosen saya sendiri, yaitu Bu Sri Koryati, pada tahun 2021, matkul sistem operasi dan di Kota Pontianak, dan dari Kemenristek Dikti. Sistem operasi merupakan salah satu komponen utama dari sebuah sistem komputer. Komponen komputer lainnya ialah perangkat keras, perangkat lunak aplikasi, dan perangkat para pengguna. Maka, definisi sistem operasi secara umum ialah mengelola seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer yang menyediakan sekumpulan layanan atau sistem calls ke pemakai sehingga memudahkan dan menyamankan pengguna serta pemanfaatan sumber daya sistem komputer. Fungsi dasar sistem operasi ialah memberikan perintah atau instruksi kepada komputer atau disebut juga dengan resource allocator dan sebagai program pengendali yang bertujuan untuk menghindari kekeliruan atau error dan penggunaan komputer yang tidak perlu. Sistem operasi komputer berisi suatu CPU dan sejumlah device controller yang dihubungkan melalui bus yang menyediakan adanya pemakaian memori secara bersama-sama. CPU dan device controller tersebut dapat bekerja sama dan saling berkompetensi untuk penggunaan. Nah, di sini adalah gambar dari struktur sistem komputer. Selanjutnya ada skema dasar sistem komputer. Pada tingkat sistem komputer terdiri atas 4 komponen. Keempat komponen bekerja sama dan saling berinteraksi untuk mencapai tujuan sistem komputer, yaitu komputasi. Keempat komponen tersebut adalah pemroses, memori utama, perangkat masukan dan keluaran, dan interaksi antar komponen. Pertama ada pemrosesan. Pemrosesan berfungsi mengendalikan operasi komputer dan melakukan fungsi pemrosesan data. Pemrosesan terdiri dari 1. Bagian ALU atau Arithmetic Logical Unit. 2. Bagian CU atau Control Unit untuk pengendalian. Yang ketiga ada register-register. Baiklah, selanjutnya ada memori utama. Memori utama berfungsi menyimpan data dan program. Memori utama biasanya volatile, tidak dapat mempertahankan data dan program yang tersimpan bila sumber daya energi dihentikan. Saat ini, komputer mengikuti konsep program tersimpan atau stored program memory. Fenomen yaitu program atau kumpulan interaksi disimpan di suatu tempat atau memori, di mana kemudian instruksi-instruksi itu dieksekusi. Sasaran yang akan dicapai komputer sesuai atau bergantung program yang disimpan untuk dieksekusi. Penggunaan komputer dapat disesuaikan hanya dengan mengganti program yang disimpan di memori untuk dieksekusi. Konsep ini menghasilkan keluasan atau fleksibilitas yang sangat luar biasa. Baik, selanjutnya
Perangkat masukan dan keluaran. Perangkat masukan dan keluaran berfungsi memindahkan data antara komputer dan lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal dapat dikemukakan atau interface. Beragam perangkat seperti perangkat penyimpanan sekunder, perangkat komunikasi, terminal, dan sebagainya. Perangkat-perangkat ini berfungsi menggabungkan komputer dengan lingkungan luar sehingga komputer bermanfaat bagi lingkungannya. Baik, yang selanjutnya interkoneksi antar komponen. Interkoneksi antar komponen adalah struktur dan mekanisme untuk menghubungkan ketiga komponen, yaitu pemrosesan, memori utama, dan perangkat masukan atau keluaran. Secara spesifik, interkoneksi antar komponen berupa perkawatan. Internet ini tidak hanya perkawanan, tapi juga memerlukan tata cara atau aturan komunikasi agar tidak kacau atau chaos sehingga mencapai tujuan yang diharapkan. Baik, selanjutnya ada fungsi dasar sistem operasi. Sistem komputer pada dasarnya terdiri dari 4 komponen utama, yaitu perangkat keras, program aplikasi, sistem operasi, dan para pengguna. Sistem operasi berfungsi untuk mengatur dan mengawas penggunaan perangkat keras oleh berbagai program aplikasi serta para pengguna. Sistem operasi berfungsi ibarat pemerintah dalam suatu negara, dalam arti membuat kondisi komputer agar dapat menjalankan program secara benar untuk menghindari konflik yang terjadi pada saat pengguna menggunakan sumber daya yang sama. Sistem operasi mengatur penggunaan yang dapat mengakses suatu sumber daya. Sistem operasi juga sering disebut resource locator. Satu lagi fungsi penting sistem operasi ialah sebagai program pengendali yang bertujuan untuk menghindari kekeliruan atau error dan penggunaan komputer yang tidak perlu. Baik, selanjutnya yaitu tujuan mempelajari sistem operasi. Tujuan mempelajari sistem operasi adalah agar kita dapat merancang sendiri serta dapat memodifikasi sistem yang telah ada sesuai dengan kebutuhan kita, agar dapat memilih alternatif sistem operasi, memaksimalkan penggunaan sistem operasi, dan agar konsep dan teknik sistem operasi dapat diterapkan pada aplikasi-aplikasi lainnya. Baiklah, selanjutnya adalah sasaran sistem operasi. Sistem operasi mempunyai 3 sasaran utama, yaitu kenyamanan, membuat pengguna komputer menjadi lebih nyaman, efisien, penggunaan sumber daya sistem komputer secara efisien, serta mampu berevolusi. Sistem operasi harus dibangun sehingga memungkinkan dan memudahkan pengembangan, pengujian, serta pengajuan sistem-sistem yang baru. Baik, selanjutnya ada sejarah sistem operasi. Menurut Tannenbaum, sistem operasi mengalami perkembangan yang sangat pesat yang dapat dibagi ke dalam 4 generasi. Generasi pertama itu pada tahun 1945 sampai 1955. Generasi pertama merupakan awal perkembangan sistem komputasi elektronik sebagai pengganti sistem komputasi mekanik. Hal itu disebabkan kecepatan manusia untuk menghitung terbatas dan manusia sangat mudah untuk membuat kecerobohan, kekeliruan, bahkan kesalahan. Pada generasi ini belum ada sistem operasi, maka sistem komputer diberi instruksi yang harus dikerjakan secara langsung. Generasi kedua yaitu pada tahun 1955 sampai 1965. Generasi kedua memperkenalkan batch processing system, yaitu job yang dikerjakan dalam satu rangkaian lalu dieksekusi secara berurutan. Pada generasi ini sistem komputer belum dilengkapi sistem operasi, tetapi beberapa fungsi sistem operasi telah ada. Contohnya fungsi sistem operasi ialah VMS dan IBSYS. Generasi ketiga itu pada tahun 1965
sampai 1980. Pada generasi ini perkembangan sistem informasi dikembangkan untuk melayani banyak pemakai sekaligus, di mana para pemakai interaktif berkomunikasi lewat terminal secara online komputer. Maka sistem operasi menjadi multi-user atau digunakan banyak pengguna sekaligus, dan multi-programming atau melayani banyak program sekaligus. Generasi keempat atau pasca 1980-an dewasa ini, sistem operasi dipergunakan untuk jaringan komputer, di mana pemakai menyadari keberadaan komputer-komputer yang saling terhubung satu sama lainnya. Pada masa ini, para pengguna juga telah dinyamankan dengan graphical user interface, yaitu antarmuka komputer yang berbasis grafis yang sangat nyaman. Pada masa ini juga dimulai era komputasi tersebut, di mana komputasi tidak lagi berpusat di satu titik, tetapi dipecah di banyak komputer sehingga tercapai kinerja yang lebih baik. Baik, selanjutnya ada struktur sebuah sistem komputer. Struktur sebuah sistem komputer dapat dibagi menjadi yaitu 1. Sistem operasi komputer, 2. Struktur I atau O. Baiklah, struktur I atau O terbagi menjadi 2 lagi, yaitu pertama instruksi I atau EO, 2 struktur DMA. Yang ketiga ada struktur penyimpanan. Struktur penyimpanan terbagi menjadi 2 lagi, yaitu memori utama dan yang kedua magnetic disk. Yang keempat ada stroke hierarchy. Yang kelima adalah proteksi perangkat keras. Baiklah, sampai di sini pertemuan pertama sistem operasi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.